안녕하세요. Annyeong, Tribener, saat ini gue, Geok Mengwan, udah ada di Equality Tower yang ada di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Tebak gue mau kemana? Nah, gue daripada nebak-nebak nih, gue lagi mau ke salah satu pusat kebudayaan di Jakarta Selatan. Tapi bukan annyeonghaseyo kalau kita nggak ngebahas Korea. Yap, kita akan mengunjungi Korean Culture Center Indonesia atau KCCI. Ikutin gue terus. Halo Mas Halo, Gege. Erza. Oke Mas, nah kan kita mau ngejelajahin Korean Cultural Center ini nih. Kita kemana dulu nih sambil dijelasin mungkin ya? Oke, boleh kita sambil keliling aja. Oke. Ya Mbak, jadi di Korean Culture Center Indonesia ini di belakang resepsionis itu pas banget ada mini library. Jadi buat pengunjung umum yang datang ke Korean Culture Center Indonesia ini bisa sambil baca buku nih, selain di perpustakaan bisa juga di sini buat nongkrong-nongkrong, duduk-duduk gitu. Di sini ada banyak banget dan ada juga koleksi terbitan khusus dari KCC. Jadi ini terbitan KCC, ada buku, ya, ada beberapa buku seperti ini gitu. Nah, ini bahasanya bahasa Korea kah atau ada bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya? Mayoritas sih bahasa Korea, Mbak ya. Tapi ada banyak juga yang dicetak dalam bahasa Inggris dan Indonesia, seperti misalkan ini Hanbok Batik, lalu Korean Tradisional, Korean Minghwa itu pakai bahasa Inggris. Ini ada seri sastra Korea Abad ke-20, ini seri Mbak, dari 1 sampai yang paling baru nih ada 10, itu semuanya dengan bahasa Indonesia dan bahasa Korea. Ada 2 berarti Mbak. Iya. I see. Nah, biasanya yang sering kayak datang ke sini buat baca, buat minjem itu siapa aja sih Mas? Biasanya yang paling banyak itu yang menyukai Korea, Mbak, yang suka K-pop, Hallyu ya budayanya, terutama anak-anak muda sih. Kalau misalnya kayak mahasiswa sastra Korea kah gitu, atau kayak emang kayak emang iseng kah gitu, ada nggak sih? Iya, itu banyak juga karena emang tiap bulan pasti Korean Culture Center Indonesia itu bikin acara, Mbak. Jadi kami selain, kalaupun nggak ada acara itu bisa didatangi untuk umum kok, iya. Oh gitu, oke. Ya. Bisa lanjut? Boleh. Iya. Nah, di sini juga ada kotak budaya, Mbak, namanya kotak budaya Korea. Ini di sini interaktif, Mbak, jadi bisa digunakan. Iya, coba kali ya Tribuners. Oke, ini pakai headphone-nya? Iya. Oke. Ini kotak budaya Arirang, Arang lagu tradisional Korea. Oke. Iya. Ini lagu khas Korea. Lagu tradisionalnya. Lagu tradisionalnya. Iya, salah satu. Ada banyak sebetulnya. Ini juga masih mengenai Arirang. Ini sama interaktif juga Mbak. Jadi untuk siapapun, masyarakat umum, pengunjung itu bisa pakai kotak budaya ini, betul. Sini banyak informasi-informasi yang bisa teman-teman tahu gitu. Termasuk soal apa sih Arirang ini? Betul. Dan selain 2 ini, sebenarnya kotak budaya ada banyak juga Mbak. Ada di dalam sana. Tapi nggak cuma Arirang doang kan? Betul. Ada seperti hanbok kalau teman-teman tahu. Baju tradisional Korea itu ada. Jadi kalau misalnya yang malas-malas buka buku, bisa nih yang kayak gini nih, yang lebih menarik, yang interaktif, yang biasanya kan suka yang digital-digital ya. Nah, zaman sekarang nih. Selanjutnya kita lanjut. Di sini ada perpustakaan. Perpustakaan ini kami buka dari Senin sampai Jumat mengikuti jam operasional kantor. Siapapun boleh masuk ke sini, siapapun boleh baca, berkunjung tanpa menjadi member juga bisa. Kalau minjem buku? Kalau minjem buku baru itu diwajibkan untuk registrasi menjadi member KCC Indonesia. Untuk jadi member gratis? Untuk jadi member gratis. Tuh, benar. Kalau misalnya pengen belajar lebih gitu kan, siapa tahu pengen belajar bahasa Korea. Oh iya, katanya di sini bisa belajar bahasa Korea juga ya? Betul. Di sini kami tempat ini Korean Culture Center Indonesia menjadi tempat untuk belajar bahasa Korea juga lewat kelas bahasa Korea KSI KCCI, King Sejong Institute
Korean Cultural Center Indonesia yang setahun itu buka 2 kali Mbak, jadi per semester gitu. Ada 2 semester di 1 tahun. Oke. Nah itu belajarnya berapa kali dalam sehari atau dalam seminggu, gimana tuh sistem belajarnya? Biasanya per kelas itu beda-beda harinya Mbak. Jadi 1 minggu biasanya 2 pertemuan. Oh ada kelasnya? Betul. Ada kelas apa ya tuh Mas? Ada kelas, ada tingkatannya Mbak, ada sejong 1 sampai 8, lalu ada topik. Topik itu mungkin IELTS gitu ya, kalau di bahasa Inggris. Jadi untuk ya kompetensi bahasa Korea. Yang paling dasar tuh apa tadi? Sejong 1. Sejong 1. Yaitu dari yang nggak pernah belajar sama sekali bahasa Korea itu bisa Mbak ikut Sejong 1. Dan kami akan buka registrasinya biasa 2 kali setahun di awal tahun dan nanti di pertengahan. Nah untuk informasinya nih, siapa tahu ada Tribuners yang pengen nih untuk bulan apa dan mungkin pembayarannya berapa, kan suka ada ya, aduh gimana nih, mahal nggak ya gitu kan. Ya, untuk kelas bahasa Korea itu bisa teman-teman akses informasinya di website Korean Cultural Center Indonesia di id.korean-culture.org. Itu selalu akan diupdate kalau misalkan ada pembukaan semesternya. Jadi jangan lupa untuk diikuti dan diikuti dan disimak terus aja untuk penjelasannya. Oke, nah sejauh itu berarti nggak cuma kayak anak-anak yang masih muda yang udah kayak seumuran kita nih yang udah lulus kuliah tuh banyak juga ya. Banyak. Kan suka ada yang malu nih, aduh gimana kayaknya orang-orang udah pada expert gitu. Iya banyak. Di sini kita nggak ngebatasin untuk usia Mbak. Jadi siapapun boleh, untuk anak-anak pun boleh, untuk orang dewasa itu kami nggak ada batasan usia. Jadi siapapun boleh daftar. Tapi ada kuotanya ya. Siapa tahu pas fansign pengen ngobrol pakai bahasa Korea tuh sama idolnya boleh nih di KCC. Betul. Dan di sini native speaker juga untuk guru-gurunya. Langsung dari Korea langsung ya? Betul. Katanya kan aku ngeliat nih di FYP TikTok, katanya ada album-albumnya nih. Di bagian mana nih? Oh iya. Di sebelah sini ada, selain buku juga ada album-album K-pop. Selain album juga ada DVD film Korea. Jadi bukan cuma buku yang di sini ada, tapi hiburan-hiburan lain seperti album dan DVD film gitu juga ada. Nah buku kan boleh dipinjam nih. Kalau album atau DVD? Boleh dipinjam. Oh boleh. I see. Nah itu maksimalnya pengembaliannya kapan? Berapa kita lama? Sekali pinjam itu bisa 5 buku atau 5 DVD, itu terserah campur. Kalau misalnya pinjam sekali itu 10 hari. 10 hari, tapi bisa di-extend kalau misalnya masih butuh waktu untuk baca tuh, nonton, di-extend lagi sekali jadi maksimal 20 hari. Oh, oke. I see. Jadi buat yang pengen play musik gitu dengan dari albumnya gitu kan, album fisik kayak gini bisa nih di sini nih. Gak usah beli, siapa tahu kan suka ada yang males ya, kayak aduh menu-menuhin rak di rumah aja gitu. Sini nih bisa minjem. Ya. Lanjut. Kita lanjut. Bahasa Korea semua guys. Iya. Selanjutnya di sini ada IT showroom atau kita biasa panggil juga Korean Visual Content Room. Nah di sini ada 3 komputer yang bisa dipakai untuk umum. Ini kami juga udah menyediakan akses ke berbagai OTT. Jadi ada seperti Netflix, Apple TV untuk teman-teman yang suka hiburan-hiburan Korea, misalnya K-drama atau K-film gitu. Itu bisa dipakai secara gratis dengan registrasi ke resepsionis aja gitu. Bisa Netflix and chill nggak? Enggak. Nah ini apa nih? Ya. Jadi selain tadi kelas bahasa, kami juga di sini mengencourage teman-teman untuk belajar kebudayaan Korea lainnya tentunya. Nah, salah satunya seperti K-pop Academy ini, iya betul. K-pop Academy ini biasa ada tiap tahun dan bisa diikutin masyarakat umum juga. Itu adalah pelatihan intensif mengenai Hallyu khususnya di bidang K-pop gitu. Ada sing, dance juga. Dan ini yang paling baru di K-pop Academy 2023. Mereka 3 bulan dilatih di studio yang kami sewain dengan gurunya juga, lalu kemudian ditampilkan untuk hasilnya seperti itu di penutupan. Oke. Itu setelah 3 bulan tuh berarti udah selesai gitu? Betul. Jadi masanya 3 bulan dan itu tuh bayar atau nggak? Enggak, itu free. Ya. Berarti kuotanya cepet-cepetan atau gimana nih? Kan biasanya yang gratis orang suka. Iya. Buru gitu kan. Kalau ini kuotanya ada, tapi nanti akan ada seleksi juga karena
ada berbagai tingkatan juga Mbak, ada yang basic, ada intermediate, ada kelas khusus. Nah itu tentu requirement-nya beda dan akan dipilih juga nanti diseleksi oleh guru yang akan membimbingnya seperti itu Mbak. Oke, Iya. seru banget. Iya. Sangat dance di sini. Nah kalau musik-musik tradisional gitu ada nggak sih kayak kelasnya gitu-gitu yang pengen? Iya, musik tradisional dan lain-lain itu ada juga. Ada selain kelas bahasa dan kelas K-pop tadi, K-pop cover dance, ada juga kelas budaya Mbak. Iya. Kelas budaya itu nggak cuma alat musik ya, ada juga tari tradisional Korea, kemudian ada membuat hanbok Mbak. Oh. Ya di sini bisa juga ada Terus kelas. dibawa pulang? Biasanya dipamerin. Oh. Nanti akan ada pamerannya untuk hasil daripada kelas itu kayak gimana. Terus kaligrafi Korea juga ada Mbak, dan sekarang kebetulan sedang berlangsung juga, nanti kita ikutin sama-sama. Kita bakal langsung experience gimana nih Betul. kegiatan di sini. Iya. Terus kita kemana lagi nih? Boleh, di sebelah sini ada kelas bahasa. Di sini ada 2 kelas Mbak, ada kelas Sejong, ada kelas Jongeum. Ini digunakan untuk belajar bahasa Korea. Oke. Boleh lihat aja langsung Mbak untuk ruang kelasnya. Iya. Wah. Nah di sini tempat yang biasanya digunakan untuk proses pembelajaran bahasa Korea, tapi kebetulan hari ini lagi nggak ada karena emang baru selesai ujian juga nih Mbak. Oh iya. Ya jadi ini baru akhir semester betul. Jadi udah pada selesai. Nah biasanya di sini guru-gurunya juga native speaker dari Korea, mereka langsung ke sini dan biasanya 1 tahun ada 2 semester gitu Mbak. Oke. Ya, selain ini juga ada kelas 1 lagi yang ukurannya lebih kecil. Ada Jongeum Room. Jongeum. Iya. Oke. Iya, ini kapasitasnya lebih kecil, tapi fungsinya sebenarnya sama aja kayak yang tadi. Cuma beda tingkatan kelas aja gitu ya? Betul, biasanya kita ngambil dari yang kuotanya yang besar itu di kelas sana, kalau kuota kelasnya kecil. Ya karena biasanya untuk yang basic itu banyak banget tuh peminatnya Mbak. Tapi kalau udah agak atas levelnya mungkin lama-lama sedikit menurun gitu. Nah tadi kita udah sempat singgung juga nih Mbak untuk kelas budaya kaligrafi. Jadi biar kita langsung lihat aja Mbak gimana prosesnya. Ya. Aku boleh nyobain kan? Boleh, silakan Mbak. Kita menuju ke hall Aula Musik Fungsi KCC. Oke. Nah, di sini lagi berlangsung kelas budaya kaligrafi. Ini multifunction hall atau aula serbaguna dari Korean Cultural Center Indonesia. Biasanya kita pakai untuk kegiatan-kegiatan, misalnya ada latihan taekwondo, ada kegiatan mencoba hanbok dan lain-lain. Itu selalu dilakukan di sini biasanya kalau nggak di luar. Nah, biar lebih jelasnya nanti teman-teman bisa langsung dikasih penjelasan aja sama guru kaligrafinya Mbak ya. Dan di sini ada Miss Kim Minji juga yang bakal bantu untuk terjemahin nanti. Oke, siap. Iya. Oke, bisa dijelasin dulu ini kelas apa dan siapa aja yang bisa ikutan ini? 이 수업이 그냥 대략적으로 어떤 수업인지 그리고 이번에 학생들은 어떤 학생들인지만 간단하게 얘기해 주시면. 이 수업은 한글을 아름답게 쓰는 수업이에요. 그래서 기존의 학생들이 한글을 좀 많이 잘 알고 있는 친구들인데 그걸 Sini kelas ini tentang kaligrafi, jadi coba gambar Korea. Terus biasanya sini murid-muridnya udah tahu bahasa Korea, jadi bisa paling dan bisa gambarnya begitu. Biasanya kalau tahu bahasa Korea, biasanya baca atau bicara boleh kan, tapi grup itu yang seperti khusus atau istimewa itu jarang. Jadi mereka pakai alat tradisi Korea, jadi bersama coba gambar seperti itu. Jadi ini, keingatan baik untuk mereka. Oke. Terus untuk kelasnya sendiri ada dalam seminggu ada berapa kali dan setiap jam berapa atau gimana sistemnya? Seminggu 2 kali, hari Rabu dan Jumat, mulainya jam 4 sampai jam 6. 2 kali. Kelasnya 3 jam biasanya atau 2 jam
seperti itu. Oke, untuk ikutan nih, untuk jadi apa namanya siswanya ibaratnya ya, siswa Iya. dari kaligrafi ini gimana caranya? Biasanya ada yang aturannya banyak seperti itu, jadi pilih jenis juga banyak, jadi sekarang pilihnya pakai yang alat ini. Terus ini kertas juga khusus tradisi Korea, dicoba latihan dulu, nanti ini sekarang cuma kertas doang kan, nanti bisa t-shirt atau di mana-mana tumbler atau bisa. Oke, untuk kertas atau tinta atau alat-alatnya sendiri itu ada apa namanya emang khusus ya? Iya memang khusus Khusus. juga dari Korea seperti itu. Oh, langsung dari Korea? Iya, impor dari Korea. Oke. Biasanya banyak orang Indonesia pakai kalau ingin gambar atau tulis itu pakai pen aja kan. Oh ya. Ya, tapi sekarang sini Pakai bisa brush. pakai. Iya, brush itu sangat khusus dan istimewa. Jadi murid-muridnya sangat suka pakai itu. I see. Iya. Oke. Can I try? Boleh dong. 네. Kita akan coba apakah susah atau susah banget. Langsung diimpor dari Korea. Ada angin-angin Koreanya itu. Oke. Apakah bisa? Nah, kayak gini. Not bad lah ya. Iya. Not bad lah ya. Aduh. Ternyata susah-susah gampang ya. Ini yang bagus sih ini yang ala kadernya. Nah, buat Tribuners yang pengen bisa ini ya, untuk yang pengen join bisa ngehubungin kemana atau biasanya kami notice di website KCC. di website lagi-lagi ya. Kalau yang berarti sama websitenya kayak yang buat daftar apa namanya kursus bahasa Khusus bahasa juga. sama ya? Iya. Oke, berarti pantengin aja nih mau yang ikut kegiatan-kegiatan kayak gini, mau yang kursus di websitenya yang tadi disebutin sama Mas Erza ya? Iya. Gitu. Aku jadi penasaran nih kan eventnya nggak cuma bikin kaligrafi aja kan, ada event-event lain. Nah kalau di ruangan ini selain tadi kan taekwondo, terus apa lagi bisa? Ada tarik tradisi Korea, terus ada satu lagi coba menjahit hanbok. Iya. Oke. Dan itu announce-nya pasti di website. Iya, biasanya. Oke, menarik banget nih. Jadi buat Tribuners yang suka K-pop, jangan cuma budaya popnya aja, tapi budaya tradisionalnya juga menarik banget nih buat diikutin. Gitu. Siapa tahu kan nanti punya mertua dari sana kayak, wah, kamu bisa ya gitu. Kalau itu apa? Aku penasaran yang kayak alat musik ya itu. Iya, alat musik. Namanya apa? Puk. Itu mirip di Indonesia juga ada seperti itu ya. Coba. Kayak apa ya? Gendang ya? Waktu kalau misalkan lagi hari jadi Korea di KCC ini suka bikin event apa? Biasanya selain untuk acara yang rutin juga, itu kami selalu buat acara-acara untuk perayaan, misalkan seperti Tahun Baru Korea, Solal gitu. Itu biasanya akan ada perayaan dan jenisnya akan beda-beda. Tentu yang berhubungan nanti dengan yang sedang kita rayakan, misalnya seperti Solal itu budayanya seperti apa. Biasanya di Korea itu kita akan menghadirkan experience buat teman-teman Indonesia yang pengen merasakan budaya Korea itu seperti apa. Iya, biasanya beda-beda Mbak, tergantung dengan acaranya lagi merayakan apa gitu. Kalau terdekat atau enggak ya 2024 awal-awal nih bakal ada apa nih? Akan ada Solal nanti, tahun baru Korea. Iya, Imleknya. Jadi biasanya yang paling sering adalah kita coba hanbok Mbak. Coba hanbok. Lalu kalau untuk Solal itu juga ada makan tok, itu di kepercayaan Korea untuk
menambah tahun biasanya makan itu sebagai menambah keberuntungan. Kue beras ya, Kue beras, yang biasa kalau misalnya kayak bertamu, kalau ada tetangga baru Iya. dikasih kue beras gitu. Lalu ada juga permainan seperti yutnori, itu permainan tradisional Korea seperti ular tangga. Biasanya selalu dimainkan oleh keluarga-keluarga di Korea kalau lagi kumpul di tahun baru gitu Mbak. Iya. Oke. Mungkin minggu depan nanti akan ada acara bertemakan hanbok. Tentu bisa nyoba hanbok juga. Itu di tanggal 20, 21 dan 22. Ya. Kemudian akan ada juga acara berkaitan dengan K-Martial Arts, Taekwondo, Hapkido, Sirim. Itu nanti akan ada juga. Oh iya, Sirim. I see. Oke. Nah, kebetulan untuk dari mulai bulan kemarin, November sampai dengan Desember, itu kita lagi ada tour keliling bekerja sama dengan beberapa instansi Korea lain seperti Korean Creative Content Agency, Korea 360, Korea Tourism Organization. Itu kita mengadakan Year End Hallyu Roadshow 2023. Ada di beberapa kota, Jakarta, Malang, Makassar, Batam, Mataram, Balikpapan, Palembang, Pekanbaru, itu kita menayangkan konser ya. Konser secara menayangkan konser K-pop bekerja sama dengan CGV. Jadi di sinema teman-teman yang suka K-pop itu bisa menyaksikan konser idolnya secara langsung gitu lewat penayangan konser CGV. eksklusif ini. Betul. Benar. Ada Skate Number, ONF, The Boys, sama Shiny nih. Nah, kita kan tadi udah ngobrol-ngobrol banyak nih soal kegiatan-kegiatan di sini, terus kayak jam operasionalnya di sini juga gitu kan, dan sebagainya. Nah, tapi aku penasaran nih sebenarnya tujuan diadakan atau didirikannya KCC ini tuh apa sih? Iya. Jadi Korean Cultural Center ini nggak cuma ada di Indonesia, Mbak. Ada juga di banyak negara lain seperti di Belgia, Brazil, India, di Amerika bahkan ada lebih dari satu. Ya, itu memang program dari pemerintah Korea. Jadi Korean Cultural Center ini adalah institusi di bawah KOCIS, Mbak, atau Korean Culture and Information Service. Kami berada di bawah Kementerian Olahraga dan Pariwisatanya Republik Korea, Mbak. Betul. Jadi di bawah MCST, Korean Cultural Center ini didirikan memang untuk mempromosikan budaya Korea ke masyarakat luas yang ada di negara-negara lain gitu, Mbak. Iya. Dan KCC ini udah berdiri di Indonesia dari 18 Juli tahun 2011, Mbak. Oh, 2011. Betul. Berarti itu pas zaman-zamannya K-pop generasi pertama, kedua Betul, gitu ya? Iya. Oh, I see. Nah, untuk pendirinya sendiri berarti dari si kementeriannya ini ya? Iya. Oke, jadi gitu Tribuners ternyata. Kalau yang baru-baru tahu nih kan biasanya FYP TikTok gitu kan. Ini tuh bukan baru ternyata, dari 2011. Dan Tribuners buat yang pecinta K-pop, pecinta budaya-budaya Korea bisa banget buat datang ke KCC ini. Jam operasionalnya tuh dari jam Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 5 sore. Oke, gratis dan banyak event-event menarik yang bisa Tribuners coba. Dan nggak kerasa kita udah lumayan lama nih di sini, udah sore. Kayaknya kita akhirin percakapan ini. Aku juga kayak pengen nyobain buat kaligrafi lagi nih kayaknya. Dan untuk itu Tribuners saksikan terus Annyeonghaseyo lainnya. Saya Geok Mengwan dan Mas Erza Septiawan. Kami pamit undur diri. Annyeong. Kamsahamnida. 감사합니다. 고마워. 안녕하세요. 저는 기억맹환입니다. 만나서 반갑습니다. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.